ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang penuh kasih. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semuanya yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi sekali lagi katakan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Selamat pagi sahabat Lampu Merah. Datang kembali bersama kita akan datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya, kita naikkan ucapan syukur kita di bulan Maret ini, di bulan yang baru. Mari kita bersama-sama naikkan ucapan syukur kita di dalam Tuhan. Kita menyembah Dia, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh ajaib Tuhan. Hari lepas hari Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau tetap setia Tuhan bersama dengan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau setiap hidup kami Tuhan terus diisi dengan hal yang baik yang daripada Engkau Tuhan. Biar siap Engkau yang menyiapkan hidup kami Tuhan untuk menjadi bejana kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih
Yesus, terima kasih. Kami ucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Biar kiranya Engkau sendiri Tuhan Allah yang ada di tengah-tengah kami sepanjang hari ini, dan kami lewati sepanjang hari ini, di akhir pekan ini dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Kami masuk di minggu pertama, Sabtu minggu pertama di bulan Maret. Tuhan, kami tahu sungguh besar anugerah-Mu, kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan awali dari minggu pertama ini Tuhan, sampai kapanpun, apapun yang terjadi, berita yang ada di dunia ini, entah itu politik, entah itu ekonomi, keuangan, segala macamnya Tuhan, yang mungkin membuat kami bergetar, tapi pagi hari ini kami belajar untuk tetap punya iman Tuhan. Iman di saat kami tidak mengerti akan semuanya, kami tetap mau menjaga iman kami bertumbuh ke arah-Mu. Roh Kudus, berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Ajari hamba-Mu Tuhan untuk bisa sharing, menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Ajari semua keluarga besar, selamat pagi sahabat.
Tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan, bahkan dari dalam kota, luar kota, bahkan sampai keluar pulau Tuhan, sampai keluar negeri sekalipun, kami tahu nama-Mu dimuliakan. Terima kasih untuk pagi hari ini, kami sungguh berdoa, hamba-Mu terus berdoa tidak bosan-bosan Tuhan. Doa buat semua jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam keadaan lemah, Kau berikan kekuatan yang dari surga Tuhan. Yang sakit Tuhan, penyembuhan, pemulihan, menunggu operasi atau apapun Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan Bapa semua penyakitnya Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dalam nama Yesus. Ajari kami Tuhan punya iman terus saat kami tidak mengerti ya Tuhan. Ajari kami untuk terus hidup dalam kelegaan dan kelepasan atas semua belenggu di masa lalu, masa kini maupun masa mendatang. Kami tahu mujizat-Mu tetap ada sampai hari ini. Tangan-Mu terulur buat semua kami yang membutuhkan mujizat. Dan setiap hari kami sadar bahwa hari-hari kami adalah hari-harinya Tuhan. Hari ini adalah hari mujizat, hari ini adalah hari berkat, hari ini adalah hari pengajaran, hari ini adalah hari sukacita buat kami semuanya. Dan kami tahu semua orang yang mengandalkan Kau Tuhan tidak pernah akan dikecewakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, yang dikasihi, dibentuk, dicintai dan diberkati, katakan dengan iman. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, sampai ketemu lagi kita ini berjumpa untuk hampir 2 tahun saya menemani Anda semuanya di program Selamat Pagi Sahabat. Tidak henti-hentinya saya mengingatkan, walaupun kita tidak berada di lokasi yang sama, tapi kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain, saling berinteraksi, saling menguatkan, dan juga bagi Anda yang mendapatkan banyak mujizat, banyak kesaksian, kita wajib untuk berbagi satu dengan yang lain sehingga menjadi kekuatan buat satu dengan yang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kita harus ingat bahwa kita ini bukan orang lain, sudah hampir 2 tahun sudah, kita ini adalah keluarga besar Selamat Pagi Sahabat. Dimanapun kita berada, kita selalu ucapkan selamat pagi sahabat. Amin saudara. Nah, hari-hari ini kita akan banyak belajar, dan saya percaya beberapa minggu terakhir ini Tuhan izinkan kita untuk belajar mengenai iman. Nah, pagi hari ini kalau saya disuruh memberikan judul yang ingin saya sharingkan dengan tema iman saat tidak dimengerti, saudara. Nah, hari ini betul-betul kita itu belajar bahwa pernahkah Anda merasa bahwa kita tuh sedang taat, kita sedang berada dalam jalurnya Tuhan, sedang terus menjaga iman kita, tapi malah mendapatkan tuaian kritikan. Gak mudah, tapi kalau kita sedang berjalan bersama Tuhan, tapi orang nganggap kita tuh aneh, gitu ya. Gak seperti orang-orang yang lain dalam dunia yang mungkin lebih cepat dalam memberikan tanggapan, lebih cepat dalam mengambil keputusan. Nah, Anda dan saya sedang melangkah dalam iman, tapi justru malah ditinggalkan. Tapi saya harus berkata kepada Anda, kelihatannya kita tertinggal. Nah, ada satu jenis kesepian yang paling dalam yang saya coba pelajari, saudara. Satu jenis kesepian itu bukan karena kita nggak punya orang, saudara, bukan karena kita ditinggalkan orang. Tapi salah satu jenis kesepian yang kami alami, yang Anda juga pasti akan alami, yaitu ketika kita tidak dimengerti, saudara. Gitu ya Pak ya? Iya. Pada saat Anda berjalan, Anda tidak punya hati jelek, Anda tidak punya hati apapun, Anda ingin terus bersandar sama Yesus, tapi tetap saja tidak dimengerti. Itu salah satu jenis kesepian yang paling dalam, saudara. Nah, hari ini Roh Kudus arahkan Anda dan saya untuk kita sama-sama sharing tentang iman saat tidak dimengerti, saudara. Nah, kita melihat sebuah peristiwa besar. Mari kita baca di Kejadian 11 ayat 1 sampai 6, saudara. Kejadian 11 ayat 1 sampai 6 dikatakan, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata
dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter, gala-gala sebagai tanah liat. Yang keempat, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat 5, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ayat 6 kita baca sama-sama. Dan ia berfirman, ngomong kiri kanannya yang jelas, kita suarakan ayat yang ke-6 dengan suara yang lantang. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara, mereka adalah keturunan Nuh yang menetap di dataran Sinear dan membuat keputusan melakukan 4 hal secara bersama-sama. Perhatikan, kalau Anda perhatikan dari tadi ayat yang kita baca, urutannya mereka hendak membangun sebuah kota, itu yang pertama. Yang kedua, mereka hendak mendirikan suatu menara untuk mencapai surga. Saudara. Yang ketiga, mereka hendak mencari nama bagi diri mereka sendiri. Dan yang keempat, mereka hendak berkumpul agar jangan terserak sampai ke ujung bumi. Saudara. Seluruh bumi, satu bahasa, satu logat, satu visi. Nah, ini yang aneh. Tapi Tuhan turun dan Tuhan apa saudara? Menghentikannya. Pertanyaannya adalah mengapa? Ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan pagi hari ini dan saya ingin kita sama-sama belajar. Besok saya akan melayani Anda 2 kali ibadah. Kita akan melanjutkan apa yang menjadi renungan kita, pembelajaran kita firman minggu lalu, dan kita akan lanjutkan untuk hari Minggu nanti dengan tema iman saat menunggu bagian yang kedua. Saudara. Nah, hari ini untuk membekali itu supaya kita sama-sama paham, saudara, kita akan belajar lebih dahulu. Ketika manusia bersatu tanpa Tuhan. Kenapa Bapak bisa ngomong tanpa Tuhan? Mari kita buka satu persatu. Saudara. Mereka berkata, marilah kita membangun. Marilah kita cari nama. Perhatikan. Tidak ada kalimat apa kehendak Tuhan. Tidak ada, saudara. Tapi mereka bersatu. Mereka kompak, mereka solid. Tetapi mereka tidak mencari wajah Tuhan. Sahabat GPI Lamber Tengah Raya, hari ini kita ada di program Selamat Pagi Sahabat. Sebuah kesatuan itu baik. Sebuah kesatuan itu kuat. Sebuah kesatuan itu luar biasa. Tapi kesatuan tanpa Tuhan adalah pemberontakan yang terorganisir. Mereka ingin menara sampai ke langit, tapi mereka tidak pernah berlutut. Mereka ingin mencapai surga, tapi tidak mau taat. Saya membaca sebuah buku karya Robert Liardon tentang seorang penginjil besar yang membeli tanah sangat luas, ribuan hektar, dengan visi membangun kota Tuhan. Tapi akhirnya proyek itu gagal dan jadi kontroversi. Mungkin kalau besok saya diarahkan untuk saya akan sharing. Tokoh yang paling sering dikaitkan dengan kisah itu namanya John Alexander Dowie. Dowie ini cerita singkatnya, John Alexander Dowie, penginjil kesembuhan ilahi yang sangat terkenal di akhir tahun 1800-an. Ia punya visi mendirikan kota kudus yang bebas dari rokok, bebas dari alkohol, dan bebas dari dosa. Visi yang luar biasa. Tahun 1901, ia membeli ribuan hektar tanah di Illinois, Amerika, dan kota itu dinamai Zion City. Visinya bagus, ia ingin membangun kota dengan sistem ekonomi Kristen. Visinya bagus, sekali lagi saya bilang bagus. Dia ingin bangun industri milik orang percaya. Dia ingin membangun pemerintahan berdasarkan prinsip Alkitab.
dan mereka ingin membangun masyarakat yang hidup kudus. Dan perhatikan baik-baik, awalnya berhasil, banyak orang pindah ke sana dan kota berkembang pesat. Mengapa gagal? Besok saya akan cerita kepada Anda, pastikan besok Anda hadir. Kita akan belajar saat iman yang awalnya berhasil itu bisa gagal, dan kita pagi ini berbicara sesuatu yang mengantarkan kita untuk paham. Akan besok kita sharingkan untuk kita belajar selama bulan Maret tentang iman, saudara. Mereka dalam sesuatu yang kita sharingkan tadi, kita belajar di awal tadi, mereka berkata zaman keturunan Nuh ini mulai bangun, saudara, yang menetap di dataran Sinear. Kita kembali kepada ayat yang tadi kita baca. Dikatakan, marilah kita membangun, marilah kita cari nama. Perhatikan, tidak ada kalimat apa kehendak Tuhan. Sahabat, kesatuan tanpa Tuhan adalah pemberontakan yang terorganisir. Mereka ingin menara sampai ke langit, mereka tidak pernah berlutut, mereka ingin mencapai surga tapi nggak mau taat. Yang paling dalam adalah mereka takut terserak. Sesuatu yang dari Tuhan memang ingin memanggil mereka untuk pergi. Kadang kita juga begitu kan. Kita membangun sistem supaya aman. Karena kalau kita disuruh Tuhan, dipanggil Tuhan untuk membangun sesuatu, pergi ke suatu tempat, untuk kita memberitakan nama Tuhan, untuk berkarya, untuk pelayanan dan segala macam, kita pasti akan ujung-ujungnya membangun sistem supaya aman. Nah, saat kita membangun sistem, kita nggak sadar, banyak dari kita itu juga nggak sadar membangun reputasi. Nah, masalahnya reputasinya untuk dihormati. Kita nggak sadar kita membangun zona nyaman supaya tidak terguncang. Ini adalah sebuah intro untuk kita besok belajar lebih dalam. Tapi Tuhan berkata, itu bukan rancanganku. Nah, mari kita sama-sama lebih dalam lagi. Iman sering membuat kita itu berbeda. Sesuatu yang dari Tuhan, itu pasti akan membuat kita seringnya menjadi orang yang berbeda. Iman sering membuat Anda dan saya, perhatikan baik-baik, tidak sejalan dengan arus dunia. Anda masih pernah dengar cerita ikan yang selalu bisa melawan arus, yaitu ikan salmon. Kalau ikannya ikut arus terus, namanya ikan mati. Iman sering membuat Anda dan saya tidak sejalan dengan arus. Nah, sesuatu yang besar selalu dimulai dengan yang kecil. Kalau itu dari Tuhan, pasti Anda akan dididik, dibangun lapis demi lapis. Iman Anda akan diperbesar. Dan perhatikan, bulan Maret ini kita belajar banyak hal tentang iman. Iman sering membuat Anda dan saya tidak sejalan dengan arus. Sering membuat Anda dan saya tidak cocok dengan sistem dunia. Iman sering membuat Anda dan saya tidak dimengerti oleh orang terdekat. Babel berkata, mari kita kumpul supaya kita tidak terserak. Tapi Tuhan berkata apa? 4 rencana ini kelihatan dari luar, tidak ada salahnya. Namun rencana yang mereka buat ini adalah sebuah rancangan jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena rencana ini bertentangan dengan apa yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Nah, yang pertama, apa yang membuat kita itu belajar pagi hari ini? Yang pertama yang kita harus coba tanyakan, apakah rencana, apakah kehendak Tuhan bagi Anda dan saya? Saudara, kita nggak perlu bangun sebuah kota kok dengan inisiatif kita sendiri. Seperti yang tadi saya cerita tentang buku yang saya baca, yang ditulis oleh Robert Liardon tentang John Alexander Dewey. Dia membangun sebuah kota yang besar, saudara. Dan berapa banyak hamba Tuhan, pendeta, bahkan pendeta besar. Saat visinya awalnya bagus, begitu besar, dan tiba-tiba
runtuh di tengah jalan, nggak jadi apa-apa. Kita perlu belajar. Kita tidak perlu bangun sebuah kota dengan inisiatif kita sendiri. Saya ulangi lagi. Kita tidak perlu membangun sebuah kota, perhatikan, dengan inisiatif kita sendiri. Tapi kita seharusnya menantikan sebuah kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Yaitu apa, saudara? Yerusalem baru yang sudah saya sharingkan sejak Komsel bersama bulan Februari, saudara. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 10, saudara. Ibrani 11 ayat 10 dikatakan, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah, saudara. Kita nggak perlu berusaha untuk menjangkau surga, karena yang terbaik dari surga telah turun untuk menjangkau kita, saudara. Itulah kenapa setiap visi mesti harus digumuli, setiap visi harus minta peneguhan dari Tuhan. Kita nggak perlu berusaha menjangkau surga, karena kita nggak akan sanggup. Karena yang terbaik yang dari surga itu telah turun untuk menjangkau kita. Itulah kenapa Yohanes 3 ayat 16 ngomong gini, karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Ingat Allah begitu apa, saudara? Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, perhatikan baik-baik, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kenapa kalau Anda hidup di dunia, kita nggak perlu mencari nama, karena nggak ada nama lain yang lebih besar daripada nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, paling bahaya itu kalau orang sudah mulai tergantung dengan kita, orang mulai menyanjung nama kita, orang mulai mengidolakan kita, itu bahaya, saudara, itu bahaya. Dan kita nggak perlu mencari nama, karena tidak ada nama lain yang lebih besar daripada nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ngomong gini. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ngomong gini. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Perhatikan, tidak ada nama lain yang diberikan di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itulah kenapa nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, kitab suci boleh banyak, namun satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat adalah Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan yes. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 9-11 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi siapa, saudara? Bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita harus pergi menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus sampai ke ujung bumi, saudara. Itulah kenapa Matius 28 ayat 19-20 dikatakan dengan jelas, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ada kata-kata pergilah. Iman itu selalu mengandung kata pergilah, saudara. Pergi dari mana, saudara? Bukan pergi dari gereja Anda masing-masing, bukan. Terus nggak ke gereja, bukan. Maksudnya pergi adalah pergi dari zona nyaman. Pergi dari ketergantungan manusia. Pergi dari keamanan palsu.
Kemarin seru saudara, kemarin malam saya kumpulkan beberapa jemaat GPI Lamber Tengah Raya yang ingin masuk program berat tubuhnya menjadi ideal. Karena saya pelakunya, karena saya dulu termasuk orang yang gemuk sekali, obesitas level 3, saudara. Berat saya luar biasa banyak, saudara. Dan tinggal beberapa kilo lagi saya masuk berat tubuh ideal. Nah, kemarin saya sharing, saya pantau beberapa jemaat ini untuk mereka bisa sama-sama punya berat tubuh ideal. Tapi apa yang perlu disampaikan kepada jemaat ini? Kalau kita ingin punya sesuatu, contoh berat badan ideal, pasti zona nyaman kita terusik, saudara. Ini cuma perkara berat badan, saudara. Zona nyaman itu terusik, saudara. Semua orang makan bisa berpiring-piring. Seperti saya dulu, makan bakmi porsi besar saya bisa 2 piring, saudara. Makan nasi, makan daging, wah semua. Itu baru kata-kata meninggalkan zona nyaman. Itu masalah berat badan aja saya sudah gak nyaman. Semua dikurangin, semua ditaker kalorinya. Bahkan dalam kondisi saya keluar kota sekalipun, saat gak ada yang namanya makanan ini, makan itu, makanan ini, saya juga harus berusaha makan apa yang ada di daerah itu, dan saya hitung kalorinya, dan saya harus masukkan ke tubuh saya sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh saya, yaitu protein, lemak, vitamin, dan segala macam. Dan saya mengurangi karbohidrat. Jadi saya tidak tergantung dengan ketergantungan apapun untuk menuju berat badan ideal. Ini cuma sebuah contoh yang saya tularkan kepada beberapa jemaat yang ingin punya tubuh ideal. Nah, bayangkan kalau itu adalah iman yang Roh Kudus ingin arahkan Anda dan saya untuk iman ini naik, saudara. Dan saat kita nggak ngerti dan tidak dimengerti, saudara, Anda tetap diajar tentang iman. Dan iman selalu mengandung kata pergi. Pergi dari zona nyaman, pergi dari ketergantungan manusia, pergi dari keamanan palsu. Orang yang tidak punya iman akan berkata, ngapain sih? Ngapain bersaksi? Ngapain menyebarkan Injil keselamatan kepada orang yang belum diselamatkan? Bahkan kalau ibaratnya kalau orang dalam obesitas, badannya gemuk banget. Sekarang ini banyak banget, saudara, orang-orang yang sakit. Masih muda sudah kena kanker. Di Semarang saya cerita, banyak orang yang masih muda sudah kena kanker, saudara. Diabetes, darah tinggi, jantung koroner. Lalu kalau disuruh diet, disuruh tubuhnya menjaga keseimbangan supaya tidak terlalu over, jawabannya apa? Ngapain sih? Saya kan masih muda, gitu kan. Saya masih kuat. Nah, ini yang susah. Karena kalau orang bicara mengenai keuangan, orang langsung berangkat seminar. Kenapa? Karena kalau nggak punya uang langsung ketahuan. Kalau nggak punya keuangan, dampaknya langsung tahu. Nggak ada uangnya, kering. Kantongnya lagi kering. Tapi kalau masalah kesehatan, tubuh tuh pandai menyesuaikan. Sama. Kedagingan Anda dan saya ini gampang menyesuaikan. Sehingga kita kan gampang ngomong apa? Ngapain sih gereja-gerejaan? Waduh. Ngapain sih saat teduh kok tiap hari? Baca kitab saya sudah baca, Pak. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ya selesai kan, Pak? Ngapain Bapak belajar terus? Ngapain Bapak saat teduh terus? Ngapain Bapak memuji dan menyembah terus? Alkitabnya nggak berubah, Pak. Bacaannya ya sama. Banyak orang lupa. Alkitab yang sama bisa mengajarkan hikmat yang luar biasa dan selalu baru setiap hari. Orang yang tidak punya iman akan ngomong, sudah enak kok, ngapain harus berubah? Itulah kenapa orang yang mendengar suara Tuhan tidak akan bisa diam. Kenapa?
Karena iman membuat kita gelisah untuk taat. Saya ulangi. Ketik di ledger. Kalau takut hilang, ketik di kolom komen. Orang yang mendengar suara Tuhan pasti gak bisa diam. Kenapa? Karena iman membuat kita gelisah untuk taat. Lalu kenapa kita harus ngerti kuasa besar? Ada 3 kuasa besar yang menentukan masa depan. Kalau Anda tahu 3 faktor penting, 3 kuasa besar yang menentukan masa depan. 3 faktor penting, yaitu di masa depan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa faktor besar itu, saudara? Yang pertama adalah visi. Yang kedua adalah unity. Yang ketiga adalah komunikasi. Mari kita lihat Kejadian 11 ayat 6. Baca yang keras supaya Anda bisa terdengar telinga Anda. Ingat, jendela kehidupan kita adalah telinga dan mata. Hari ini kita baca ayat ini dengan keras, dengan lantang. 2, 3. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ingat, Tuhan berkata di Kejadian 11 ayat 6, apapun yang mereka rencanakan, apa saudara? Tidak ada yang tidak akan terlaksana. Artinya ada 3 kuasa yang besar, saudara, yang kita harus tahu dari permulaan. Apa, Pak? Yang pertama, Anda dan saya harus memiliki visi. Ini baru permulaan usaha mereka, kata kita Kejadian 11 ayat 6. Apakah kita punya visi? Apakah kita punya rencana yang jelas tentang apa yang kita hendak capai, saudara? Ini akan memberikan dorongan kekuatan untuk bertindak dalam unity, bertindak dalam kesatuan. Visinya harus jelas, rencananya harus jelas, saudara. Kita lihat Efesus 1 ayat 17-19. Dikatakan firman Tuhan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya. Saya ulangi lagi. Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Ingat, warisan rohani selalu ada kemuliaan yang sangat kaya. Ini yang saya sharingkan singkat kemarin ibadah hari Minggu, dan besok kita akan sharing lebih dalam. Ayat 19 dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Saudara, ini barulah visi, ini barulah permulaan usaha mereka, yaitu visi yang membuat yang membuat banyak dari kita tahan dalam tekanan. Saat Anda tidak dimengerti oleh orang-orang sekitar Anda, saat Anda tidak dimengerti oleh orang terdekat Anda, ingat baik-baik, kita mesti punya visi yang jelas. Tanpa visi, kita mudah mundur saat tidak dimengerti. Surat Efesus yang kita baca tadi, pasal pertama ayat 17-19, Tuhan menerangi hati. Artinya, visi yang dari Tuhan, visi bukan ambisi. Visi adalah pewahyuan. Karena Tuhan yang menerangi mata hati kita, maka visi adalah pewahyuan. Kalau Anda pegang hanya ambisi, perhatikan baik-baik,
Anda akan lelah, saudara. Dan masalah ini tidak ada yang kebal. Walaupun seorang pendeta penuh sekalipun, pendeta madya maupun pendeta pratama, maupun seorang evangelis, ataupun seorang rasul, nabi, pengajar, guru, dan segala macamnya. Kalau Anda hanya pegang ambisi, maka Anda akan lelah. Tapi kalau Anda pegang adalah visi yang dari Tuhan, pewahyuan yang dari Tuhan, Anda akan bertahan walaupun kita tidak dimengerti. Itulah kenapa Anda harus punya, yang kedua, Anda harus punya kesatuan. Yang pertama Anda punya visi, yang kedua harus punya kesatuan, saudara. Mereka ini dikatakan satu bangsa, saudara. Mereka ini satu bangsa. Filipi 2 ayat 5-7 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, apa saudara? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus Yesus. Saya ulangi lagi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di Ulangan 32 ayat 30 dikatakan, bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Prinsip kesatuan dijelaskan bahwa satu orang dapat mengejar 1000 orang. Tetapi 2 orang dapat mengejar berapa, saudara? 10.000 orang, saudara. Itulah kenapa prinsip kesatuan dijelaskan bahwa satu orang bisa dapat mengejar 1000. Tapi 2 orang bukan mengejar 2000. 2 orang mengejar 10.000, saudara. Pengkhotbah 4 ayat 12 dikatakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ingat baik-baik, mereka ini satu bangsa. Pengkhotbah 4 ayat 12 yang barusan kita baca ngomong apa? Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Kesatuan melipat gandakan kuasa. Tapi Roh Kudus berkata pagi hari ini, jangan bersatu untuk membangun namamu masing-masing. Bersatulah untuk membangun kerajaan Allah. Setuju, katakan yes. Besok Anda akan mendapatkan banyak hikmat. Saya akan sharing banyak besok. Hari ini adalah pengantar untuk kita sama-sama paham pentingnya visi, pentingnya unity, dan yang ketiga, yang terakhir, kita harus punya komunikasi. Ingat, mereka satu bahasa untuk semuanya. Tuhan ingin mengatakan kalau sekelompok orang punya 3 faktor ini, visi, kesatuan, dan komunikasi, maka tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana rencana mereka. Orang punya visi, punya kesatuan atau unity, dia punya komunikasi, maka tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana rencana mereka. Efesus 5 ayat 17-20 ngomong apa? Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya apa, saudara? Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Enggak cuma visi, unity, dan komunikasi. Pastikan kita jangan bodoh. Karena Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 18, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani,
bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bagaimana Tuhan untuk membatalkan pembangunan Menara Babel? Anda harus paham. Sesuatu yang sudah mereka bangun dengan visi, unity, dan komunikasi. Tapi kenapa? Bagaimanakah Tuhan membatalkan pembangunan Menara Babel? Apa yang dilakukan Tuhan, saudara? Tuhan mengacaukan komunikasi mereka. Ketika komunikasi dibuat Tuhan kacau, saudara, tidak ada yang namanya unity. Nggak akan ada namanya kesatuan di antara mereka. Sebab mereka nggak bisa saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ketika mereka tidak ada kesatuan, mereka akan kehilangan visi yang hendak dicapai. Dan perhatikan baik-baik, di sanalah Menara Babel gagal. Mereka mengalami kegagalan. Ketika mereka tidak ada kesatuan, mereka kehilangan visi yang hendak dicapai. Kalau Anda dan saya mau menjangkau kota bagi Kristus, pastikan setelah ada visi dan kesatuan, maka kita harus membangun komunikasi yang lebih kuat satu dengan yang lain. Makanya jangan suka beda-bedakan antara gereja satu dengan gereja lain. Menjatuhkan antara gereja satu menjatuhkan gereja lain. Sinodenya beda, saling jatuhkan. Merasa sinodenya paling hebat, sendiri paling benar. Yang berbahasa roh menghina yang tidak berbahasa roh. Yang tidak berbahasa roh berkata yang bahasa roh itu sesat. Saling jatuh menjatuhkan, saudara. Selama tidak ada komunikasi yang lebih kuat, Anda nggak bisa menjangkau kota bagi Kristus. Oleh karena itu semua pemimpin, para pemimpin harus bisa kumpul bersama, berdoa bersama, dan berbicara satu sama lain. Kalau pagi hari ini Anda sadar, Anda punya 3 faktor penting ini. Visi dan rencana yang jelas. Yang kedua, punya kesatuan hati dalam melaksanakan visi dan rencana. Punya unity dalam melaksanakan visi dan rencana. Dan yang ketiga, komunikasikan yang baik dan positif untuk memelihara kesatuan dan visi. Maka tidak ada rencana yang tidak terlaksana. Itulah kenapa dikatakan mereka satu bahasa. Dan ketika Tuhan ingin menghentikan mereka, Tuhan tidak menghancurkan batu batanya. Tuhan tidak menghancurkan bangunannya. Apa saudara? Tuhan mengacaukan bahasanya. Karena ketika komunikasi rusak, hati kita akan terpisah. Visi kita akan kabur. Hubungan kita akan retak. Banyak keluarga tidak runtuh hanya gara-gara masalah ekonomi. Coba Anda pahami baik-baik. Saya sudah 25 tahun menikah, pernikahan perak. Dan saya paham saat kami mengalami masa-masa sulit. Bahkan saya pernah mengalami di dompet tinggal 10.000 dan saya bingung saudara mau makan apa besoknya. Untuk beli bensin sepeda motor, untuk jualan sesuatu, menjual barang yang saya punya, atau buat makan, itu dilema. Dan saya pernah lalui di awal-awal pernikahan. Saudara. Tapi keluarga saya tidak runtuh. Dan saya akan sharing ke Anda, saya tidak malu, saya cerita apa yang saya alami dulu kan. Banyak keluarga tidak runtuh karena ekonomi. Tapi banyak keluarga runtuh karena komunikasi yang pahit. Banyak pelayanan tidak berhenti karena kurang dana. Karena gereja kami melaluinya, ayah saya juga melaluinya saat kurang dana. Dan pelayanan kami tetap on fire, menggebu-gebu, gak ada masalah dengan kurang dana. Kalau Tuhan buka jalan itu dari Tuhan, Tuhan pasti buka jalan kok. Tuhan buka cara. Tuhan berkati kami luar biasa. Tapi banyak pelayanan itu runtuh, berhenti karena kata-kata yang melukai satu sama yang lain. Itulah hari ini kalau Anda paham iman saat tidak dimengerti. Dengarkan baik-baik. Ada musim di mana Tuhan sengaja mengizinkan kita tidak dimengerti. Saya paham sih, ayah saya dulu setiap kali diberkati selalu buat gereja.
Setiap kali dikasih jemaat berkat, selalu buat gereja. Sampai banyak dari saudara-saudara ngomong, semuanya kalau Dedi itu selalu buat gereja. Tidak pernah buat mikir yang lain, selalu buat gereja. Dan saya sekarang setelah saya tidak bersama dengan ayah saya selama 6 tahun, saya paham. Ada musim di mana Tuhan sengaja mengizinkan kita tidak dimengerti. Supaya kita tahu, kita hidup untuk persetujuan Tuhan, bukan persetujuan manusia. Kalau Anda ingin persetujuan manusia, maka Yesus Kristus pun tidak akan dimengerti. Tapi kalau Anda tahu kita ini hidup untuk persetujuan Tuhan, maka Anda akan mengerti hatinya Tuhan. Injil Yohanes 3 ayat 16 yang terakhir. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih terbesar Allah pada dunia pun bisa ditolak. Di kayu salib tidak semua murid berdiri. Mana orang-orang yang dulu ditolong sama Yesus? Ada orangnya, baik di depan kayu salib maupun di depan kuburan. Berapa yang ditolong Yesus? Banyak, saudara. Tapi berapa banyak yang muridnya mau tetap ada di kayu salib dan mau ke kubur Yesus? Perhatikan baik-baik. Kasih terbesar pun Allah pada dunia ditolak. Banyak orang lari takutan. Perhatikan baik-baik. Yesus tetap taat menjalankan apa yang menjadi tugasnya selama di dunia. Yesus mengasihi Anda dan saya. Orang berdosa, najis bibir, najis hati, najis segalanya. Tapi dibenarkan bukan karena kita benar. Disucikan bukan karena kita suci. Bahkan dipermuliakan. Iman bukan tentang siapa yang mendukung Anda. Iman adalah tentang siapa yang memanggil Anda. Kalau Tuhan yang memanggil, walau dunia tidak mau mengerti kita, Anda dan saya akan tetap berdiri. Menara Babel gagal karena mereka membangun tanpa Tuhan. Tetapi orang percaya tidak akan pernah gagal kalau membangun bersama Tuhan. Satu pujian buat kita semua. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa
sepertimu, Yesus. Itu adalah sesuatu yang sangat indah saat Anda punya komitmen untuk membangun kehidupan ini, punya visi, punya unity, dan Anda komunikasikan semuanya karena Tuhan. Pagi ini Roh Kudus ingin untuk kita paham, jangan takut jika Anda tidak dimengerti. Jangan goyah jika kita disalahpahami. Jangan berhenti hanya karena tidak disetujui oleh manusia. Selama visi Anda dan saya itu dari Tuhan, hati Anda terus jaga dalam kemurnian. Komunikasi kita dijaga dalam kasih. Ingat, kalau orang berseteru satu dengan yang lain, biasanya yang saya dengarkan bahasa Semarangnya banter-banteran suara. Dan banyak orang berpikir yang suara paling keras yang paling benar. Belum tentu. Kadang-kadang yang paling keras suaranya paling salah. Untuk menutupi kesalahannya, suaranya dikeras-keraskan. Jaga komunikasi kita dalam kasih. Kalau Anda bisa menjaga intonasi suara dengan lembut, justru nada yang lembut itulah yang meremukkan tulang. Dalam kelembutan itulah yang meremukkan tulang sampai ke sumsum yang paling dalam. Orang bisa menerima dengan baik saat Anda mengkomunikasikannya. Selalu dijaga dalam kasih. Selama Anda dapat visi dari Tuhan, hatimu selalu dijaga untuk tetap murni dan jaga komunikasimu dalam kasih. Maka tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin, saudara. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, beri kami iman yang tidak bergantung pengakuan manusia. Satukan hati kami dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bersihkan motivasi hati kami dan pakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum selesai, mari kita aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mencari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan kepak-Nya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kalau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu, manapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran jadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita semua yang percaya, yang diberkati Tuhan, dibentuk, dikasihi dan disembuhkan, katakan dengan iman. Amin, amin dan amin. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. Sampai ketemu besok 2 kali ibadah. Anda juga bisa melalui ibadah online. Bagi yang Anda nggak bisa hadir secara fisik, Anda bisa ibadah online dengan masuk ke YouTube GPI Lampir Tengah Raya. Anda bisa menggunakan bantuan secara gratis dengan subscribe GPI Lampir Tengah Raya. Ibadah online akan dimulai pukul 7.15. Dan kalau Anda yang bisa ibadah datang hadir, Anda bisa ibadah di jam 9 pagi dan jam 5 sore. Biarlah kita semua sadar bahwa hidup kita membangun visi sesuai dengan visi Tuhan. Kalau kita terus menjaga visinya Tuhan, jaga hati yang murni dengan penuh ketulusan, kita akan punya orang-orang yang bersama dengan kita dalam satu kebersamaan, satu komunitas yang kuat. Dan pada saat kita mengkomunikasikannya, membangun sesuatu yang dari Tuhan, ingat baik-baik, tidak ada sesuatu yang tidak pernah berhasil kalau itu dari Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan berkati.